Ya pemirsa, mari kita saksikan secara bersama-sama jurnal kampus dalam minggu ini. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Yoga adalah aktivitas gerakan olah tubuh dan juga pikiran yang sangat fokus pada kekuatan, kelenturan, dan pernafasan untuk meningkatkan pecinta yoga dengan yoga dance. Nah, seperti apa gerakan yoga? Manfaatnya bagi seseorang? Siapa saja yang bisa melakukannya dan bagaimana apabila mahasiswa yang tergabung dalam UKM Yoga menjadikan yoga sebagai lifestyle? Mari kita simak liputan jurnal kampus berikut ini bersama Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya. Yoga bukan hanya sesuatu yang berhubungan dengan agama atau kepercayaan tertentu. Pengertian yoga sendiri merupakan suatu teknik spiritual yang lebih tua dari agama apapun juga di dunia, termasuk agama Hindu, agama tertua dalam catatan sejarah manusia. Latihan yoga merupakan anugerah yang luar biasa besarnya bagi kesehatan fisik maupun mental, yang menitik beratkan pada aktivitas meditasi atau tapa, di mana seseorang memusatkan seluruh pikirannya untuk mengontrol panca indera atau panca indria dan tubuh secara menyeluruh. Melakukan gerakan-gerakan pose atau asanas memiliki manfaat luar biasa bagi tubuh kita. Di dalam latihan yoga, kita melepaskan pikiran dari objek di luar tubuh dan berfokus pada suasana latihan, sehingga ada keselarasan antara pikiran, tubuh, dan jiwa. Saat memulai latihan keseimbangan atau keharmonisan, disinilah individu mengkondisikan dirinya, menghilangkan segenap aktivitas mental dan menyelami sang jiwa. Dengan keharmonisan atau keseimbangan tubuh, pikiran, dan jiwa akan menghantarkan kebersihan batin kita dan menjamin kesiapan dalam diri untuk mendapatkan manfaat tertinggi dari yoga itu sendiri. Pegang jari kaki kita, pandangan masih ke depan, panjangkan tulang belakang kita, tegakkan tulang-tulangnya. Jari-jari tangan menghadap ke belakang. Dari masa ke masa, yoga itu dari tahun ke tahun pasti akan bertambah variasi-variasinya. Kalau dulu yoga itu hanya diketahui oleh ada 3 variasi aja: hatha yoga, vinyasa yoga, dan astanga yoga. Nah, dari ketiga ini dari zaman ke zaman, masa ke masa bertambah lagi. Di hatha yoga ini bagian-bagiannya banyak. Ada saucha yoga, ada yin yoga, itu termasuk hatha yoga. Di vinyasa yoga ini banyak lagi variasinya. Ada iyengar yoga, ada yoga dance, ada lebih dari satu gerakan ke gerakan yang lain, itu gerakannya lebih mengalir, lebih holistik. Itu di vinyasa yoganya. Di astanga yoga ini adalah gerakan-gerakan yang lebih sulit lagi. Yoga dance adalah salah satu jenis variasi dari vinyasa yoga flow, di mana yoga dance ini setiap gerakannya selalu diiringi oleh tempo musik, sehingga setiap gerakannya selalu holistik dari satu gerakan ke gerakan yang lain tanpa terputus. Kalau yoga dance ini untuk zaman sekarang memang lebih banyak diminati, ya, karena yoga dance ini biasanya untuk mendapatkan keringat itu lebih cepat.
yoga dance. Nah, perbedaannya dengan yoga yang lain, contohnya Vinyasa Yoga Flow dengan yoga dance, sebenarnya perbedaannya hanya di musik. Kalau Vinyasa Yoga Flow itu diatur oleh instrukturnya, tempo-temponya instrukturnya yang memberikan, sedangkan yoga dance itu diatur oleh musik. Jadi kita setiap gerak itu ada temponya, mengikuti tempo musik. Kalau tingkat kesulitannya sendiri, Pak? Kalau dari tingkat kesulitan untuk yoga dance ini, untuk beginner agak kesulitan untuk mengikutinya. Contoh, beginner mengikuti yoga dance, karena beginner masih belum paham betul gerakan-gerakan step by step yang benar, mengikuti yoga dance mereka akan kelabakan, kesulitan, dan gerakannya tidak tepat. Jadinya untuk mengikuti yoga dance ini adalah mereka yang sudah intermediate, yang sudah paham dasar-dasar dari gerakan-gerakan yoga itu. Berarti awalnya dapat disimpulkan bahwa teknik yang benar dan pernafasan yang benar itu harus dikuasai. Harus dikuasai terlebih dahulu, teknik dan pernapasan benar-benar dikuasai, baru bisa mengikuti latihan yoga dance. Kalau untuk usia sendiri, Pak, yang bisa mengikuti yoga dance, karena ini kan lagi booming sekarang. Oke, untuk usia itu sendiri, yoga dance bisa diikuti oleh segala kalangan, segala jenis usia bisa diikuti. Yang penting satu kuncinya benar-benar menguasai teknik pernapasan dan gerakan. Sebelum orang melakukan olahraga yoga, apa yang harus dipersiapkan dan yang penting, Pak? Oke, yang paling penting pertama, sebelum kita melakukan yoga itu harus mandi, biar badan segar. Pada saat yoga mood juga bagus, itu penting. Yang kedua, hindari makanan-makanan berat. 3 jam sebelum yoga kita tidak memakan makanan berat. Itu penting agar menjaga perut kita ini benar-benar tidak terisi penuh, kosong. Kalau yoga pada saat kondisi perut penuh itu cukup fatal juga. Kita bisa muntah, kepala lebih cepat pusing, badan berat akan bergerak. Itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian setelah kita melakukan olahraga, khususnya yoga di sini, apa yang harus kita perhatikan, Pak? Setelah kita melakukan gerakan yoga, terutama sama sebelum yoga kita jangan makan dulu 3 jam sebelum yoga. Setelah yoga juga kita 45 menit itu jangan mengonsumsi langsung makanan berat. Kasih badan kita istirahat sebentar. Setelah itu baru kita menjalankan aktivitas seperti mandi, makan. Selama 45 menit biarkan tubuh kita itu rileks dulu, nyaman dulu, siap dulu untuk lanjut ke beraktivitas selanjutnya. Oke. Kalau untuk UKM yoga sendiri, Pak, yang mengikuti kan banyak teman-teman mahasiswa. Untuk mengejar SKS itu seperti apa, Pak? Misalnya kan dari satu orang ke orang lain itu fleksibilitas, kemudian powernya, strength-nya itu kan berbeda. Iya. Nah, itu seperti apa? Oke, untuk mengejar SKS nilai, sebenarnya kita di mata kuliah yoga ini tidak menentukan semua mahasiswa harus bisa contoh cium lutut. Semua mahasiswa harus bisa cium lutut baru lulus. Nggak bisa begitu. Karena sekali lagi masing-masing orang itu anatominya berbeda-beda. Jadi penilaian pun masing-masing orang itu juga beda-beda. Contoh misalkan si A, dia kelunturannya bagus, gerakan lenturnya bagus, lulus. Walaupun dia ketahanannya nggak dapat. Yang penting kelunturannya dapat. Oke, yang kedua, mahasiswa yang kedua, seumpama ketahanannya oke, kelunturannya kurang, itu juga lulus. Jadinya nggak ada pakem khusus untuk menilai apakah mereka lulus atau enggak. Jadinya fleksibel tergantung anatomi tubuh mereka. Mereka sanggupnya di gerakan mana. Apa yang menjadi backgroundnya sehingga di UKM di Tambun Penyang sendiri saat ini ada mata kuliah yoga? Sebelumnya kan tidak ada, Pak. Seperti apa urgennya yoga ini untuk teman-teman yang bersekolah di sini? Oke, untuk yoga ini sendiri sebenarnya dari dulu itu sudah ada. Dari dulu di kampus itu mata kuliah yoga sudah ada, cuman masih belum booming sesekarang. Ya, sebenarnya mata kuliah yoga ini diadakan adalah untuk melengkapi SKS dari setiap jurusan. Itu ada. Nah, kenapa yoga itu ada? Contoh, kita di jurusan pendidikan seni.
pendidikan seni ini kan harus dalam artian menguasai seni seperti seni nari, seni suara, seni gerak, itu semua dilatih, ya kan? Nah, dengan adanya yoga itu sangat membantu. Dengan adanya yoga, contoh kita seni suara, bernyanyi, mengerumut seumpama. Kalau kita tidak bisa mengolah napas, kerepotan. Sedangkan di yoga ada namanya teknik pranayama, teknik mengatur pernapasan. Itu sangat nyambung, korelasinya ada. Itu baru di seni. Di pendidikan banyak, di jurusan filsafat juga ada. Bagaimana kita menguasai filosofi yoga itu. Terakhir Pak, persiapan yang dilakukan oleh teman-teman sendiri, saya dengar akan mengikuti event-event apa saja, kemudian kapan dilaksanakannya? Oke, dalam waktu dekat ini akan ada yang namanya TKI. TKI itu adalah suatu lomba dari kampus-kampus Hindu yang ada di se-Indonesia. Itu diadakan lomba namanya Temu Karya Ilmiah, lomba Temu Karya atau TKI. Itu banyak cabangnya, ada salah satunya yoga. Nah, yoga itu kita turun dari kampus, kita turun, persiapannya kita sudah lakukan dari sekarang. Kita sudah memilih mahasiswa yang benar-benar bagus di bidang-bidang yoganya, itu kita latih dari sekarang. Kita bentuk, kita latih asanas-asanas yang terbaik, yang tingkat sulit yang mereka bisa, sehingga pada saat dilombakan mereka tidak terlalu, penampilannya tidak terlalu mengecewakan. Untuk kapan? Kemungkinan akan ada dilaksanakan di akhir tahun ini, bulan Desember. Terakhir Pak, bagaimana supaya yoga ini sendiri bisa yang namanya familiar di masyarakat tanpa orang melihat latar belakang yoga itu sendiri dari aliran tertentu atau agama tertentu, sehingga dia memang murni bisa dijadikan untuk olahraga atau olah tubuh? Kita dari UKM, kita berbicara dari UKM, kita akan membuat suatu program kerja, yaitu mengadakan gebiar yoga. Gebiar yoga ini kita membuat latihan yoga di lapangan khusus, di lapangan terbuka untuk umum, itu agar masyarakat yang melihat itu tertarik. Oh, yoga ini bagus, oh yoga ini bisa digunakan untuk semacam olahraga biar tubuh semakin sehat, semakin kuat. Itu salah satu teknik atau cara kita untuk menarik minat masyarakat, bahwa mereka melihat yoga itu seperti ini, jadinya mereka penasaran dan bertanya, yoga itu bagaimana? Sosialisasinya, iya. Latihan yoga juga dapat dilakukan untuk alasan-alasan penyembuhan atau kesehatan. Dengan merentangkan otot-otot yang lembut, memijat organ-organ tubuh bagian dalam, dan menyelaraskan urat syaraf di seluruh tubuh, sehingga kesehatan dari seseorang yang melakukan yoga asana dapat ditingkatkan. Dengan latihan yoga membantu menjaga kesehatan tubuh dan pikiran, sehingga mengubah cara kita menjalani hidup, termasuk yoga dalam kebiasaan sehari-hari kita, memungkinkan untuk mengadopsi gaya hidup yang positif. Yoga pun dapat dilakukan oleh berbagai kalangan dan beragam usia. Namun, dengan durasi latihan yang mungkin berbeda setiap individu. Yoga dance itu adalah yoga yang gerakannya mengikuti tempo atau alunan musik. Untuk musiknya sendiri bebas, tergantung kita, tapi untuk geraknya dia mengikuti tempo dari musik itu. Untuk tangan itu kayak gini aja sih, yang sederhana aja. Ini terus ke bawah gitu. Yang sederhana aja. Kalau untuk gerakan tergantung dari biasanya kalau untuk yang kita yang lebih intermediate gitu, gerakannya juga mengikuti gitu. Tapi kalau untuk di UKM itu biasanya gerakan-gerakan dasar aja. Kalau yang untuk pemula gerakan dasar? Iya, gerakan dasar. Jadi kalau misalnya yang dia sudah sering latihan di UKM itu dia lebih variasi? Iya. Kemudian bedanya yoga biasa dengan yoga dance-nya apa sih Mbak? Kok kayaknya akhir-akhir ini lagi booming yoga dance? Iya. Kalau untuk bedanya sendiri sih, kalau menurut saya yoga dance itu dia lebih asik karena pakai musik kan. Jadi kita butuh power lebih, karena biasanya kalau untuk yoga dance itu kita lebih ngos-ngosan.
lebih menantang juga karena dia harus ngikutin tempo musiknya. Kalau kita telat dari tempo musiknya jadinya nggak sesuai gitu. Jadi tantangan juga buat diri sendiri buat ngikutin gerakannya biar bisa lebih mengalir gitu dan kelihatannya lebih bagus dan indah. Gitu. Biasanya sekali latihan di UKM sendiri durasinya berapa lama sih Mbak? Sampai kita bisa yoga dance ini? Kalau untuk yoga dance itu sekali latihan itu nggak cukup karena kita butuh waktu untuk ngapalin gerakannya. Jadi kalau kalau kami di UKM kan mungkin sejam gitu kayaknya untuk ngapalin gerakan sekuen gerakannya itu nggak cukup. Mungkin bisa sampai 2-3 kali latihan baru bisa benar-benar kita ingat dengan gerakannya. Dari kemarin kan katanya dari UKM sendiri mau ada lomba nih Mbak. Persiapan apa yang dilakukan oleh teman-teman sendiri? Yang pastinya sih latihan rutin. Nggak cuman kita waktu latihan datang kumpul kayak gini, tapi memang di rumah juga harus melatih. Biar lebih, kalau yang lentur dia lebih lentur, kalau yang dia fokus ke powernya dia lebih kuat gitu. Jadi pas geraknya memang benar-benar maksimal dan mampu gitu. Pesan untuk teman-teman Mbak supaya mereka juga tertarik dengan yoga, yoga itu apa gitu? Kalau saya sendiri selama latihan yoga benar-benar rasanya tuh lebih self love karena aku merasa tubuhku jadi lebih sehat, lebih bisa mengontrol pikiran dan yang awalnya suka overthinking nih, jadi bisa pikirannya jadi bisa dikendaliin gitu. Dan yoga itu benar-benar apalagi untuk anak muda menurut aku yoga itu sangat penting biar tubuhnya tuh nggak cepet sedikit-dikit sakit pinggang lah, dikit-dikit inilah udah capek lah. Disaranin sih masih muda kan kapan lagi kita bisa menjadi orang sehat gitu. Kalau nanti kan kalau udah tua kayaknya bakalan susah gitu untuk mendapatkan tubuh yang lebih sehat gitu. Kapan lagi kita bisa jadi orang sehat kalau nggak dari sekarang gitu sih. Dengarkan kalian wajah secara pegang jari kaki kita. Pandangan masih ke depan, panjangkan tulang belakang kita. Tegakkan suasana. Jari-jari tangan menghadap ke belakang. Karena yoga sebenarnya kan adalah salah satu sistem filsafat spiritual yang sebenarnya awalnya itu berkembang di India ya. Oke. Kemudian filsafat tersebut memadukan antara tubuh, pikiran dan jiwa. Ada tubuh, pikiran, jiwa, bagaimana menyelaraskan itu dengan alam semesta dan bagaimana bisa terhubung akhirnya kepada Tuhan itu sendiri. Sebenarnya ini adalah salah satu jalan spiritual, tetapi untuk mencapai itulah ada 8 tahapan-tahapan yang perlu dikuasai oleh orang yang sedang memasuki sistem tersebut, yaitu ada yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi. Jadi di tahap awal itu ada namanya yama dan niyama adalah etika yoga. Karena seorang yang ingin memasuki spiritual, kehidupan spiritual, tentu dia harus memiliki etika penguasaan diri, pengendalian diri yang matang. Karena apabila etikanya belum matang, nanti dia energi spiritual yang dipunya akan banyak mungkin disimpangkan dan sebagainya. Kemudian tahap selanjutnya inilah yang mungkin lebih banyak dikenal, yaitu di tahap asananya. Asana itu asana adalah stiram sukam asana. Kalau dalam bahasa Yoga Sutra Patanjalinya, yaitu sikap tubuh yang nyaman. Bagaimana menjadikan tubuh ini terasa nyaman ketika yang namanya melakukan hubungan dengan Tuhan. Untuk itulah perlu namanya dukungan daripada kesehatan fisik, yaitu tubuh kita itu sendiri. Dan sekarang untuk bisa berhubungan dengan Tuhan bukan hanya fisik semata, tetapi mental kita juga sudah harus siap di sana. Jadi karena
memerlukan ketenangan diri. Untuk itulah ada yang namanya latihan pranayama, itu pengaturan nafas. Napas ya. Kalau di sini pranayama itu ada ajaran, kalau di Dayak itu dikenal dengan Nantuani Tasing, mengamati jalannya nafas. Jadi mereka akan senantiasa menarik tarikan hembusan nafas itu. Sebenarnya kalau dihubungkan dengan meditasi itu ada seperti misalnya akhirnya merujuk kepada siapa sih penguasa nafas itu. Akhirnya kita juga akan bertemu kepada Tuhan itu sendiri melalui latihan nafas tadi. Dan ini apabila nafas teratur, sudah dilatih dengan baik, mental kita akan jadi lembut ya. Kita akan jadi lembut, Lebih psikis tenang, kita ya? lebih tenang. Nah, ini yang mendukung dari tahapan selanjutnya itu pratihara, dharana, dhyana, dan samadhi. Kalau pratihara mulai dari menarik indera-indera kita. Ketika kita ingin memfokuskan diri pada Tuhan, itu perlu namanya indera tidak boleh lagi ke sana kemari. Kita harus menarik indera itu supaya bisa fokus konsentrasi di sana. Kemudian setelah ditarik, kita ikat, kita alirkan energi pikiran terpusat pada satu titik itu. Nah, kemudian ketika sudah pikiran menyatu dengan objek yang kita pikirkan, maka itu disebut dengan samadhi. Kita sudah menunggal. Seperti misalnya ketika cahaya matahari kita fokuskan oleh lensa, ketika dia mampu membakar berarti sudah ada penyatuan di situ. Fokus akan membuat ada sebuah penyatuan. Nah, inilah konsep yoga. Nah, sekarang yoga lebih banyak akan ditekankan sekarang untuk UKM ini adalah ke asanasnya juga, karena mungkin dasar-dasar banyak manfaat yang didapat kesehatan tubuh tadi. Mungkin Mbak tadi ikut latihan, merasakan sebenarnya dari proses latihannya ada namanya di awal itu kita berdoa sebelum melakukan sesi latihan. Kemudian setelah itu ada pawana muktasana atau peregangan, membebaskan udara-udara dari sistem persendian tadi secara sistematis dari atas sampai ke bawah, ya semua persendian itu kita bebaskan supaya menghindari terjadi keselio dan sebagainya gitu. Nah, setelah itu baru kita ada yang namanya pemanasan, itu menggunakan Surya Namaskar. Lalu di dalam UKM itu akhirnya dilanjutkan dengan sesi latihan asanas yang mau kita kembangkan pada setiap sesi latihan itu. Misalnya salah satu bagaimana sih membentuk sikap tubuh, misalnya yang bisa mencium lutut gitu. Ada latihan yang namanya Paschimottanasana. Itu Paschimottanasana itu sampai mencium lutut nanti. Dia baik dia dari satu. Ini mungkin nanti pelatih yang akan membicarakan tentang itu secara baik. Dari Paschimottanasana-nya kelenturan tercipta, ketahanan otot itu akan kuat, kemudian ada energi keseimbangan. Nah, itu akan didapatkan dari asanas itu. Nah, sekarang UKM ini diperlukan juga karena di pertemuan-pertemuan ilmiah di antar perguruan tinggi itu ada juga yang namanya lomba yoga asanas juga. Sehingga dengan adanya UKM ini juga akan nanti bisa melatih anak-anak itu mencapai tingkat kelenturan tubuh yang ideal yang diharapkan, sehingga mereka bisa membentuk formasi-formasi indah dari gerakan asanas tersebut. Sehingga ketika kemarin yang ada COVID kemarin memang ada jeda yang nggak ada lagi pertemuan ilmiah secara langsung gitu. Mungkin ini akan kembali ada pertemuan ilmiah antar perguruan tinggi itu yang berupa lomba yoga asanas. Untuk mendukung itulah kami juga giat melatih diri di UKM ini selain untuk pengembangan spiritual nanti. Yelling at the sky, screaming at the world. Baby, why'd you go away? I'm still your girl. Holding on too tight, head up in the clouds. Heaven only knows where you are now. How do I love again?
last goodbye. I gotta move on, but it hurts to try. How do I love again? How do I trust again? I stay up all night, tell myself I'm alright. Baby, you're just harder to see than most. I put the record on, wait till I hear our song. Every night I'm dancing with your ghost. Every night I'm dancing with your ghost. How do I love again? How do I trust again? I stay up all night, tell myself I'm alright. Baby, you're just harder to see than most.